Aku kangen kamu yang ketawa lepas, walaupun aku cuma bisa lihat dari jauh. Please, Akila. Sebagian besar pendukung karakter Akila Asmara Gen Z pasti dong ya mulai merindukan keceriaan dan keabsutannya. Karena saat ini alur cerita membawa Akila ke titik yang sedang gak baik-baik aja. Bukan hanya memorinya yang kembali ke beberapa bulan silam, tapi juga guncangan mental yang secara drastis mengubah Akila menjadi sosok yang berbanding terbalik dari dulunya. Dari gadis yang heboh, cuek, dan tertawa lepas, kini menjadi rapuh, lemah, dan penakut. Yang tersisa hanya satu hal, rasa cintanya yang begitu besar pada Fatah. Nah, untuk sedikit mengobati kerinduan kita, penonton setia, maka saudara tercinta kita nih guys, yaitu Bu Fem berbaik hati menghadirkan kilas balik kisah indah hubungan Fatah dan Akila saat mereka masih SMP. Di masa itu, kondisi perasaan Fatah masih stabil, walaupun sesekali tertekan dengan pertengkaran orang tuanya. Seenggaknya masih ada sosok mama yang bijak dan penuh kasih sayang, termasuk pada Akila. Berbeda dengan Akila, justru lebih sering mendapatkan didikan keras dari Mayang yang emang saat itu rada tertekan sejak Michael diasingkan ke luar negeri. Dulu sempat muncul kesan di pikiran Akila guys, bahwa dirinya hanyalah sekedar anak pancingan karena Mayang pilih kasih ke Firan anak kandungnya. Meskipun ya belakangan alurnya coba dibenerin bahwa sikap Mayang itu demi membuat Akila lebih fokus ke pelajaran, namun tetap aja luka itu terasa nyata, terutama jika mengingat ucapan menyakitkan seperti kamu itu hanya anak adopsi yang dibuang, kamu itu nggak diinginkan, kamu itu udah dijual oleh orang tua kamu demi sejumlah uang. Nah, entah sejak kapan, yang jelas sejak kalimat itu terucap telah buat Akila menderita BPD akibat luka batin merasa dirinya nggak berharga. Di tengah situasi itulah Fatah dan Akila justru ya menemukan satu sama lain. Mereka mulai berpacaran sejak kelas 3 SMP di usia 12 atau 13 tahun. Terlalu belia untuk memahami arti cinta mungkin, tapi hubungan mereka lahir dari rasa senasib, dari saling menghibur, saling mendengar, hingga perlahan tumbuh menjadi rasa sayang yang dalam. Masa cinta monyet mereka dipenuhi momen manis, cemburu kecil karena banyaknya cewek yang mengagumin Fatah, hingga kebersamaan sederhana yang terasa hangat. Salah satu yang paling membekas adalah saat Fatah menuliskan Akila cantik di dinding rumahnya, karena Fatah tahu di balik tawa ceria Akila ada rasa nggak percaya diri yang disembunyikan. Nah, dengan caranya sendiri Fatah ingin memastikan bahwa Akila berharga, bahwa Akila punya daya tarik yang nggak kalah dari siapapun. Cara Fatah mencintai memang sederhana, tapi tulus, indah, lembut, dan penuh perhatian. Bahkan dalam hal kecil seperti mereka selalu minum dari gelas yang sama. Namun ada satu hal yang gak pernah Fatah ucapkan saat itu, aku mencintaimu. Padahal bagi Akila yang menyimpan luka dan butuh pengakuan, kata itu bukan sekedar kalimat, melainkan kepastian bahwa dirinya benar-benar berarti. Memasuki masa SMA, hubungan itu perlahan berubah, bukan lagi tentang kebersamaan yang hangat, tapi lebih seperti menjalani hubungan tanpa arah yang jelas. Kondisi BPD Akila semakin terasa, membuatnya terus menuntut pemahaman dari Fatah. Sedangkan di saat itu, Fatah juga sedang menghadapi masa yang sangat sulit, karena Mama Amanda kehilangan ingatan dan harus dirawat. 2 tahunnya hubungan berjalan dengan komunikasi yang rapuh, membuka celah bagi hadirnya orang lain dengan kepribadian yang bertolak belakang, hingga akhirnya mereka memilih berpisah karena mulai meragukan apakah yang mereka jalanin selama ini benar-benar cinta atau hanya sekedar rasa sayang karena nggak ingin kesepian. Hingga 3 hari yang lalu terjadi sebuah percakapan panjang yang mengubah segalanya. Dalam deep talk itu akhirnya terucap kata yang selama ini tertahan, I love you Akila. Ya, meskipun terlambat, kalimat itu begitu dalam meresap ke hati Akila, seakan ya mengisi ruang kosong yang selama ini dipenuhi tanda tanya. Ada rasa lega, ada kepuasan, namun juga diiringin rasa bersalah dan penyesalan yang begitu besar atas semua yang telah terjadi di antara mereka. Tadinya Fatah dan Akila coba berdamai dengan keadaan, coba tetap jalanin hari cukup sebagai bestie yang saling peduli, coba mengubur lagi rasa masa silam yang entah mengapa makin ditahan malah terus terbayang, hingga semesta memberikan dukungan yang aneh melalui sebuah kenyataan yang jauh lebih besar datang menghantam, terbongkarnya fakta tentang identitas orang tua kandung Akila. Sayangnya kan, seperti kita ketahui, terlalu berat untuk diterima dalam satu waktu, hingga menghancurkan kepercayaan Akila pada dunia dan orang-orang di sekitarnya. Dalam sekejap, gadis ceria itu menghilang. Jadi itulah sekarang tujuan Fatah, mengembalikan Akila seperti dulu. Sebuah perjuangan yang gak mudah, mungkin bahkan panjang dan melelahkan, karena luka yang harus disembuhkan bukan sekedar luka perasaan, tapi luka dari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Lalu siapakah yang sebenarnya bersalah? Apakah Angelica yang dipaksa meninggalkan anak-anaknya? Apakah Leon yang terpaksa menyerahkan
Akila pada Mayang, ataukah Mayang yang meskipun merawat justru menanamkan luka dengan kata-kata yang gak seharusnya diucapkan? Mungkin gak ada jawaban yang benar-benar hitam atau putih guys, tapi satu hal yang pasti, di tengah semua luka dan kebohongan, Akila hanya sedang membutuhkan satu hal sederhana, rasa aman dan cinta yang benar-benar hadir tanpa syarat. Dalam ingatan pertama yang kembali, satu-satunya sosok yang membuat Akila merasa aman memang hanya Fatah. Tapi benarkah hanya Fatah yang bisa menjadi satu-satunya pahlawan dalam penyembuhan mentalnya? Bukankah Fatah sendiri pernah berada di posisi yang sama? Saat itu Mama Amanda bahkan gak mengenali Fatah selama 2 tahunan. Namun saat itu Fatah tetap bertahan, tetap sabar menemani, terus mengajak ibunya berbicara meskipun hanya dianggap orang asing. Beruntung bagi Fatah ya, saat itu gak ada orang yang hadir jadi saingannya. Karena Amanda pun sempat gak mengenali Jordan, yang menurutnya bukan sosok Jordan saat jadi pacarnya di masa muda. Ironisnya ya, situasi yang pernah dialamin Fatah kini terjadi pada Harry. Sebagai pacarnya Akila, Harry malah jadi orang yang dilupakan. Mungkin sih Akila masih mengenali wajahnya, namun di memori Akila ya Harry hanya sebatas teman sekolah, bukan lagi seseorang yang punya tempat istimewa di hatinya. Alhasil langkah Harry untuk ikut berperan dalam proses penyembuhan harus terhenti, tertutup oleh ingatan Akila yang hanya menyisakan Fatah. Terlebih ya saat ini Fatah benar-benar ada sepenuh jiwa raga di sisi Akila, membuat seluruh perhatian dan pikiran Akila hanya tertuju ke Fatah. Namun Harry nggak sendirian, ada Papa Michael yang selalu penuh kasih, Mama Mayang yang sudah berubah, Tante Rita yang selalu pengertian, hingga Firan yang biasanya selalu mengajak Kak Akila bercanda. Mereka semua juga seperti gak berarti. Akila terus menyebut satu nama aja, Fatah. Seolah hidup Akila hanya berpusat pada Fatah. Mau gak mau ya, semua harus menerima, harus bersabar bahwa saat ini Fatah memang menjadi satu-satunya cahaya yang mampu menuntun Akila keluar dari luka yang ia rasakan. Seandainya ya guys, Mayang memberitakan Pak Tono untuk berkata jujur pada Angelica, mungkin segalanya nggak akan serumit ini. Bisa jadi dong Angelica justru akan berterima kasih karena Mayang telah merawat dan membesarkan Akila sejak bayi dengan baik. Pada awalnya, setelah Angelica mengetahui bahwa Akila adalah putri kandungnya, niat Angelica hanya ingin menambah kebahagiaan hidup anaknya, mungkin menopang soal materi, bukan ingin merebut Akila dari keluarga angkatnya. Namun gitulah, kita tahu gimana cerita selanjutnya. Ibarat pepatah, nasi seakan telah menjadi bubur. Mayang hanya bisa menyalahkan perbuatan impulsif Angelica yang berdampak besar pada mental Akila. Sedangkan Angelica telah melewati berbagai fase, sedih, marah, penyesalan, tangisan yang tak terhitung, hingga kini yang tersisa hanyalah keinginan untuk membalas dendam. Bersama Vindo yang juga menyimpan dendam pada keluarga itu, maka Angelica ingin melihat Mayang jatuh, bangkrut, bahkan jika perlu berakhir di penjara. Lebih kejam lagi, Angelica mulai merencanakan mencari kambing hitam untuk disalahkan atas sabotase di acara launching kemarin. Jika nih sampai Leon atau bahkan Lydia yang dijadikan korban, maka Angelica benar-benar telah berubah menjadi sosok yang mengerikan. Terlebih setelah kejadian itu, Leon jatuh sakit guys, dihantui rasa bersalah karena dari mulutnya lah fakta identitas akhirnya terungkap di hadapan semua orang. Di tengah semua kekacauan, Harry menjadi sosok yang saat ini paling terabaikan. Namun justru Harry juga yang paling sering dimanfaatkan. Dari kejadian 5 tahun silam yang membuat Harry harus masuk penjara, hingga usaha mustahilnya yang berhasil memulangkan Michael, Harry selalu ada di garis depan untuk menyelesaikan masalah keluarga itu. Dan sekarang pun Harry kembali dibutuhkan untuk menyelamatkan 2 perusahaan Michael yang tersisa, yang modalnya dari dana gelap, sekaligus membersihkan masa lalu Michael. Namun peran Harry seolah hanya sebatas itu guys, seakan ini menjadi hukuman karena sejak dulu Harry menyukai Akila, diam-diam menjadi pengagum rahasianya. Bahkan mungkin ada niat licik Harry yang meminta Fatah untuk membantu mencari Zara, seakan jadi sebuah kesalahan besar yang merusak hubungan Fatah dan Akila. Padahal ya, jika cinta mereka benar-benar sekuat itu, bukankah seharusnya nggak mudah goyah seperti di masa SMP dulu? Akila begitu percaya akan cinta Fatah yang nggak akan berpaling ke cewek manapun. Lucunya ya, di mata sebagian kita nih, sekarang Harry justru dianggap sebagai sosok antagonis yang harus disingkirkan. Begitu cepatnya hati dan penilaian manusia berubah. Semua kebaikan yang pernah Harry lakukan mendadak berubah makna, dianggap sebagai obsesi yang justru membuat Akila nggak menjadi dirinya sendiri. Seakan narasi yang dibangun adalah cinta sejati Akila itu sebenarnya hanya ke Fatah, sementara kisahnya bersama Harry hanyalah pelarian, sekedar melanjutkan hidup atau ketertarikan sesaat yang kini runtuh oleh satu kalimat sederhana: andai bisa kembali 1 menit ke masa itu.
I love you, Akila. Sekarang ini alur semakin mempersempit ruang bagi Harry yang dibuat terlihat semakin egois, terjebak dalam obsesinya, nggak rela jika Akila disembuhkan oleh sosok yang justru menjadi sumber kecemburuannya. Namun di titik ini pun Harry justru telah kalah telak. Perhatiannya diabaikan oleh Akila yang saat ini sedang melupakan kisah mereka. Harry pun gagal mengajak Zara bekerja sama. Juga diingatkan oleh dokter untuk mundur sementara sampai proses yang entah sampai kapan gilirannya. Bahkan juga ditegaskan langsung nih oleh Fatah, kalau lu emang cinta sama Akila, lu biarinlah dia pulih dengan cara apapun dan kembali ke Akila yang seharusnya. Ya, dari ucapan itu sudah jelas kalau Fatah merasa dirinya adalah pondasi yang diinginkan Akila saat ini. Pada akhirnya dengan segala kekalahannya, Harry sadar mungkin sebaiknya memilih pulang dulu malam itu. Harapan yang tersisa mungkin bisa menyelamatkan posisinya, yaitu tetap menjadi pahlawan dalam urusan Michael dan Mayang. Harry harus menerima peran sebagai penyelamat dari kejauhan. Satu-satunya cara agar dirinya masih dianggap ada, masih dibutuhkan. Dengan amarah yang tak tersalurkan, Harry melampiaskannya lewat dentingan keyboard di depan komputernya, guys, berusaha mengungkap siapa sih dalang dibalik ancaman terhadap Michael. Namun ketika kebenaran mulai terungkap bahwa sosok itu adalah Findo, papanya Vio, Harry kembali dihadapkan pada beban baru. Bebannya yang semakin menegaskan satu hal, perjuangannya belum selesai. Meskipun hati Harry pun sudah lelah untuk terus merasa kalah.